Halo teman-teman, perkenalkan kami dari tim 3 kelompok 20 yang ingin menjelaskan tentang upaya konservasi satwa liar dari badak bercula 1. Dan ini adalah nama anggota kelompok kami. Badak Jawa atau badak bercula 1 kecil, Rhinoceros sondaicus, adalah bagian dari Rhinocerotidae dan satu dari 5 badak yang masih ada. Badak ini masih termasuk ke dalam genus yang sama dengan badak India dan memiliki kulit bermosaik yang menyerupai baju baja. Badak ini memiliki panjang 3,1 sampai 3,2 meter dan tinggi 1,4 sampai 1,7 meter. Badak ini lebih kecil dari badak India dan lebih dekat dalam besar tubuh dengan badak hitam. Ukuran culanya biasanya lebih sedikit daripada 20 cm lebih kecil daripada cula spesies badak lainnya. Badak ini pernah menjadi salah satu badak di Asia yang paling banyak menyebar. Meski disebut badak Jawa, binatang ini tidak terbatas hidup di Pulau Jawa saja, tetapi di seluruh Nusantara, sepanjang Asia Tenggara dan India serta Tiongkok. Sejarah badak. Badak muncul pada zaman Tertier kurang lebih 65 juta tahun yang lalu. Seperti halnya dinosaurus yang telah punah 70 tahun yang lalu, badak yang hidup pada 60 juta tahun yang lalu ada 30 jenis yang hidup di bumi. Mereka juga mengalami kepunahan. Pada saat ini, hanya 5 jenis badak hidup di dunia. Di antaranya adalah badak Sumatera, badak Jawa, badak India, badak hitam Afrika bercula 1, badak putih Afrika bercula 2. Upaya konservasi satwa liar yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi. Upaya konservasi satwa langka di Indonesia yang bisa dilakukan adalah memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Selama ini masyarakat tidak tahu jenis satwa apa saja yang dilindungi oleh pemerintah. Hal itu dikarenakan banyaknya jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah tersebut. Yang harus mendapatkan edukasi dan sosialisasi ini adalah masyarakat yang tinggal di pesisir laut dan juga yang ada di sekitar hutan untuk tidak membunuh atau memburu satwa langka yang dilindungi tersebut. Yang kedua adalah mendukung upaya pelestarian lingkungan. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah masyarakat harus mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya yang sedang melakukan pelestarian lingkungan. Cara mendukungnya adalah dengan memberikan bantuan finansial maupun moral dalam setiap kampanye yang dilakukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu membuat tempat penangkaran. Cara melestarikan satwa langka yang ada di Indonesia selanjutnya yaitu dengan cara membuat tempat untuk penangkaran. Penangkaran sendiri bisa membuat satwa langka agar berkembang biak dan tidak punah. Perkembangbiakan ini bisa menjaga satwa langka tersebut agar tidak cepat punah. Keempat, membuat papan larangan. Cara untuk melindungi satwa langka yang ada di Indonesia dapat dilakukan dengan cara membuat papan larangan berburu. Dalam papan larangan tersebut bisa disertai dengan ancaman pidana atau sanksi jika perburuan tetap dilakukan. Saat ini sudah banyak yang melakukan cara tersebut. Contohnya, masyarakat di sekitar lereng Muria Jepara sudah memasang papan larangan untuk tidak berburu satwa langka yang ada di lereng tersebut, terutama pada hewan burung. Kelima, melaporkan orang yang berburu satwa langka. Untuk melindungi satwa langka yang ada di Indonesia, yaitu dengan cara melaporkan orang yang berburu satwa langka tersebut kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini, bertujuan untuk membuat efek jera terhadap orang yang melakukan perburuan tersebut dan memberikan peringatan terhadap masyarakat lain yang ingin melakukan perbuatan serupa. Keenam dan terakhir, hindari transaksi binatang langka.
Banyak sekali ditemukan beberapa kasus di Indonesia di mana masyarakatnya menjual belikan atau memperjualbelikan satwa langka yang dilindungi seperti burung cendrawasih, macan dahan, owa, beruang madu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Satwa langka tersebut bahkan sampai diekspor ke luar negeri dengan harga yang sangat bervariasi. Perilaku badak. Badak termasuk binatang nontuna, artinya segala aktivitas dilakukan pada sore, malam, dan pagi hari. Pada siang harinya, pada umumnya mereka beristirahat. Bekas tidurnya sering ditemukan berada dekat dengan sebuah kubangan atau di bawah pohon atau rumput bambu. Sering pula ditemukan di hutan terbuka pada puncak sebuah bukit. Badak berbaring tidur dan istirahat dengan satu atau dua kakinya menentang ke depan, melawan dengan diseros yang sebelumnya berbaring. Mereka menyusun jerami di sekelilingnya dengan kaki depannya. Ketika beristirahat, badak meletakkan sebagian sisi tubuhnya ke tanah. Pada badak bukanlah tipe menidur yang sungguh. Badak sering dijumpai beristirahat di tanah pada badak selain kubangan. Kenapa kita harus melestarikan lingkungan satwa langka? Karena kita harus menjaga kelestarian lingkungan, karena lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan manusia. Jika kelestarian lingkungan tidak dijaga, maka lingkungan akan tercemar. Jika tidak ada lingkungan, maka manusia, tumbuhan, dan hewan tidak dapat bertahan hidup. Sekian dari kelompok kami, penjelasan tentang upaya konservasi satwa liar pada badak berjula 1. Terima kasih.